Subjek pengamatan ini adalah anak dari saudara saya dari pihak ayah yang bernama Ahsan. Saya merefleksikan perkembangan bahasa Ahsan saat berusia sekitar 3 tahun. Keluarga Ahsan tinggal di lingkungan yang mayoritas berbahasa Sunda, namun jika berbicara dengan Ahsan, orang tuanya berusaha menggunakan bahasa Indonesia. Untuk usianya yang baru 3 tahun, Ahsan sudah bisa menjelaskan apa yang dilihat atau dialaminya. Meskipun kalimatnya masih beberapa kata, misalnya tidak untuk 3, upat untuk 4, 5 untuk 5, dan ian untuk 9. Keluarga Ahsan sangat sabar dalam merespon usahanya berbicara. Mereka tidak pernah memarahi jika salah ucap, namun selalu mengoreksi dengan lembut dan memberikan contoh yang benar. Selain interaksi keluarga, Ahsan juga mendapat stimulasi bahasa dari tayangan kartun anak-anak yang sering ditontonnya. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Ahsan menciptakan kata-kata sendiri untuk benda atau kata yang belum diketahuinya, menunjukkan kreativitas berbahasa yang tinggi. Pengamatan kedua, identitas subjek pengamatan kedua ini, dia adalah seorang anak berusia 3 tahun bernama Zulfikar Ramdhani. Ia merupakan keponakan saya, maka dari itu saya menelaah secara sederhana tentang pemerolehan bahasa di keluarga. Latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal atau rumah memiliki orang tua yang sudah terbiasa bernyanyi karena Ibu Fikar adalah seorang penyanyi. Dan dengan begitu Fikar sering mendengar dan sesekali meniru. Pemerolehan bahasa yang diamati. Pengamatan ini diambil ketika Fikar sedang asik bernyanyi dengan judul lagu Kaulah Ibuku. Dia sangat lancar dan hafal menyanyikan lagu tersebut, walaupun ada beberapa kata yang masih belum bisa diucapkan dengan jelas. Contohnya kata asih adalah kasih, kata pengorbananmu adalah pengorbananmu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, keterampilan berbicara Fikar di usianya sekarang yang 3 tahun sudah sangat cukup baik. Faktor yang diperoleh diantaranya ketika Fikar mulai bisa menyebutkan satu kata dengan jelas. Nah, dari situ orang tua Fikar mencoba melatih bahasa Fikar dengan cara terapi mulut atau lidah menggunakan toothbrush. Terapi ini berfungsi untuk menstimulasi oromotor anak yang menunjang proses bicara dan bahasa. Seiring berjalannya waktu, Fikar sudah bisa menyebutkan satu persatu kata yang ia ucapkan dengan jelas. Dan dengan ia sering mendengar kata-kata yang diucapkan di lingkungan tempat tinggal, akhirnya dia bisa meniru dan menyebutkannya. Dan orang-orang di sekitar pun ikut serta dalam proses ini. Sebagai orang tua tidak bosan menjawab pertanyaan atau kata-kata yang ditanyakan oleh Fikar. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, ibuku kita iko. Terus? Terus apa lagi? Persamaan pola perkembangan. Yang pertama, usia. Kedua anak diamati pada usia sekitar 3 tahun, usia yang sangat penting dalam perkembangan bahasa anak. Pada usia ini, anak-anak umumnya sudah mulai menggunakan kalimat sederhana dan kosakata mereka berkembang pesat. Yang kedua, kalimat belum sempurna. Keduanya menunjukkan perkembangan bahasa yang sesuai usia, dengan kemampuan menjelaskan ide meskipun kalimat belum sempurna. Ini adalah hal yang wajar pada usia 3 tahun, karena anak masih dalam proses menyempurnakan tata bahasa dan struktur kalimat. Yang ketiga, pengucapan yang belum jelas. Baik Ahsan maupun Zulfikar memiliki beberapa kata yang belum diucapkan dengan jelas. Ini juga merupakan bagian normal dari perkembangan bahasa anak usia dini. Organ bicara mereka masih berkembang dan
koordinasi motorik halus untuk menghasilkan bunyi bahasa yang kompleks masih terus dilatih. Yang keempat, stimulasi lingkungan. Keduanya mendapatkan stimulasi bahasa dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga maupun media, atau kartun untuk Ahsan, lingkungan musikal untuk Zulfikar. Stimulasi lingkungan sangat penting dalam pemerolehan bahasa karena memberikan anak-anak model bahasa dan kesempatan untuk berinteraksi dan berlatih bahasa. Yang kelima, dukungan keluarga. Keluarga keduanya menunjukkan dukungan positif dalam perkembangan bahasa anak-anak. Keluarga Ahsan sabar mengoreksi, sementara keluarga Zulfikar aktif melatih dan merespon pertanyaan. Dukungan positif keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan mendorong anak untuk terus bereksplorasi dengan bahasa. Perbedaan pola perkembangan dan mengapa bisa berbeda. Yang pertama, jenis bahasa yang dominan di rumah. Walaupun orang tua Ahsan berusaha berbahasa Indonesia, lingkungan sekitarnya berbahasa Sunda. Ini mungkin sedikit memperlambat pemerolehan bahasa Indonesia yang sempurna pada usia 3 tahun dibandingkan Zulfikar yang diasumsikan lingkungan rumah dan sekitarnya lebih dominan bahasa Indonesia. Meskipun tidak disebutkan eksplisit, namun ini juga bisa menjadi keuntungan bilingualisme di masa depan. Yang kedua, fokus stimulasi. Stimulasi bahasa Ahsan lebih terarah pada interaksi keluarga dan media kartun yang lebih umum. Sementara stimulasi Zulfikar lebih spesifik dengan adanya terapi oromotor dan lingkungan musikal. Tetapi oromotor yang diterapkan pada Zulfikar mungkin memberikan dampak pada artikulasi dan kejelasan pengucapan kata. Meskipun dalam pengamatan ini belum terlihat perbedaan yang signifikan dalam kelancaran berbicara secara umum dibandingkan Ahsan. Yang ketiga, neologis versus kemampuan menyanyi. Ahsan menunjukkan kreativitas berbahasa dengan menciptakan neologis, sementara Zulfikar menonjol dalam kemampuan menyanyi. Perbedaan ini mungkin mencerminkan minat dan stimulasi yang berbeda yang diterima masing-masing anak. Ahsan mungkin lebih didorong untuk bereksplorasi dengan kata-kata baru secara kreatif. Sementara Zulfikar lebih terstimulasi oleh aspek musikalitas bahasa melalui lagu. Dan yang keempat, jenis kesalahan pengucapan. Ahsan membuat kesalahan pengucapan pada angka fonologi, mungkin karena kompleksitas pengucapan angka-angka tersebut atau tahap perkembangan fonologisnya. Zulfikar membuat kesalahan pengucapan pada kata-kata dalam lagu. Contoh, asih untuk kasih, pengorbananmu untuk pengorbananmu, yang mungkin lebih berkaitan dengan memori auditori dan produksi ulang bunyi yang belum sempurna pada kata-kata yang lebih panjang dan kompleks. Mengapa bisa berbeda? Perbedaan-perbedaan ini bisa disebabkan oleh kombinasi faktor seperti yang pertama, lingkungan bahasa yang berbeda, yaitu meskipun kedua keluarga menggunakan bahasa Indonesia, lingkungan bahasa yang lebih luas mungkin berbeda, seperti Sunda versus diasumsikan Indonesia dominan. Yang kedua, jenis stimulasi yang diterima. Jenis dan fokus stimulasi bahasa yang diberikan keluarga berbeda, seperti kartun versus terapi oromotor dan musik. Selanjutnya, minat dan bakat individual. Setiap anak memiliki minat dan bakat individual yang mungkin mempengaruhi area perkembangan bahasa, yang lebih menonjol seperti kreativitas linguistik versus musikalitas bahasa. Yang keempat, variasi perkembangan normal, yaitu perkembangan bahasa anak memiliki variasi yang luas dan normal. Perbedaan yang diamati mungkin berada dalam rentang variasi normal untuk anak usia 3 tahun. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemerolehan bahasa, dari pengamatan ini beberapa faktor terlihat paling berpengaruh dalam pemerolehan bahasa Ahsan dan Zulfikar. Yang pertama, lingkungan bahasa di rumah dan di sekitar. Lingkungan bahasa yang kaya dan interaktif sangat penting. Paparan bahasa Indonesia dari orang tua Ahsan dan lingkungan musikal Zulfikar memberikan model dan stimulasi yang berbeda, namun sama-sama mendukung perkembangan bahasa. Yang kedua, interaksi keluarga yang sabar dan responsif. Keluarga yang sabar, responsif, dan korektif secara lembut sangat mendukung. Koreksi yang tidak menghakimi dan pemberian contoh yang benar membantu anak belajar tanpa merasa tertekan. Respon positif terhadap usaha anak berbicara memotivasi mereka untuk terus berlatih.
Yang selanjutnya, stimulasi terarah dan tidak terarah. Stimulasi dapat berupa terarah atau terapi oromotor Zulfikar, atau tidak terarah seperti kartun Ahsan, lingkungan musikal Zulfikar. Keduanya efektif, tergantung pada kebutuhan dan minat anak. Stimulasi terarah mungkin lebih fokus pada aspek tertentu atau artikulasi, sementara stimulasi tidak terarah memberikan paparan bahasa yang lebih luas, kreativitas, dan inisiatif anak. Kemampuan Ahsan menciptakan neologisme menunjukkan peran aktif anak dalam proses pemerolehan bahasa. Anak tidak hanya pasif meniru, tetapi juga aktif menciptakan dan bereksplorasi dengan bahasa. Lalu di sini ada teori pemerolehan bahasa. Jika dikaitkan dengan teori-teori pemerolehan bahasa dalam teori behaviorisme, menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku bahasa melalui peniruan dan penguatan atau reinforcement. Pengamatan ini mendukung teori ini karena terlihat jelas pengaruh stimulasi lingkungan, baik dari keluarga, kartun, maupun musik, terhadap perkembangan bahasa Ahsan dan Zulfikar. Dukungan keluarga yang sabar dan korektif juga dapat dilihat sebagai bentuk reinforcement positif. Lalu dari teori nativisme. Teori nativisme dari Noam Chomsky menekankan bahwa manusia memiliki perangkat bahasa bawaan, yaitu Language Acquisition Device atau LAD, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh bahasa secara alami. Kreativitas neologisme Ahsan bisa menjadi contoh yang mendukung teori ini, karena menunjukkan kemampuan anak untuk menghasilkan bahasa baru yang tidak sepenuhnya ditiru dari lingkungan. Kemampuan Zulfikar menghafal dan menyanyikan lagu juga bisa diinterpretasikan sebagai manifestasi LAD dalam memproses pola-pola bahasa musikal. Lalu ada teori interaksionisme, menggabungkan aspek lingkungan dan bawaan. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pemerolehan bahasa. Pengamatan ini sangat mendukung teori interaksionisme. Dukungan keluarga yang sabar dan responsif, interaksi dalam keluarga dan lingkungan, serta stimulasi dari media dan musik semua menunjukkan peran penting interaksi sosial dalam perkembangan bahasa Ahsan dan Zulfikar. Dalam kasus ini, teori interaksionisme tampaknya paling cocok menjelaskan pemerolehan bahasa Ahsan dan Zulfikar. Teori ini mengakui peran bawaan anak dalam pemerolehan bahasa, namun juga menekankan pentingnya lingkungan sosial dan interaksi dalam memicu dan membentuk perkembangan bahasa anak.